Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syafriuddin. Kali ini saya akan membuat video tentang mengenal elemen penyusun HTML. Nah, elemen penyusun HTML. Dokumen HTML dibentuk dari elemen-elemen HTML. Elemen-elemen tersebut yaitu tag pembuka, konten, dan tag penutup. Salah satu contoh dari elemen HTML adalah di samping ini. Saya mengambil contoh tag P, yaitu tag paragraf. Ini ya. Ini ada tag pembuka, kemudian tulisan ini adalah contoh sebuah paragraf, ini namanya konten. Kemudian di sini ada garis miring ini, ada tutup buka siku garis miring ini namanya tag penutup. Nah, untuk lebih lengkapnya di dalam HTML terdapat tag-tag seperti ini. Ada tag doctype, tag HTML, tag head, tag title, dan yang lainnya. Itu adalah tag-tag penyusun HTML. Salah satu tag-tag penyusun HTML. Jadi ini nanti bisa kalian kondisikan ya, kalian pilih tag mana. Ada yang kalau tag wajib itu harus yang HTML dan head juga body. Yang lainnya kayaknya itu opsional ya, bisa kalian ubah-ubah ya. Yang title ini juga kayaknya wajib ya. Kalau yang lainnya itu opsional, sesuai kebutuhan kita. Oke, kita akan lanjut lagi. Tag HTML tidak case sensitif. Tag HTML bisa ditulis huruf besar atau huruf kecil. Jadi meskipun hurufnya ditulis besar atau hurufnya ditulis kecil, fungsinya masih bisa berjalan secara semestinya. Misalkan ya, ini HTML kita tulis di huruf kecil. Kemudian kita karena lupa menekan tombol caps lock ya, kita menjadi tulisan HTML besar. Nah, apakah tulisan HTML besar ini masih bisa dijalankan? Ya, tentu saja masih bisa, karena tag HTML tidak case sensitif. Oke ya, akan bahas di bahasan selanjutnya, yaitu elemen HTML bersarang. Nah, yang seperti kita lihat bahwa elemen HTML itu ada yang bersarang di dalam elemen HTML lainnya. Hal ini disebut elemen HTML bersarang. Contoh, elemen title bersarang di elemen head, lalu elemen head bersarang di elemen HTML. Ini ya, elemen title bersarang di elemen head bersarang di elemen HTML. Nah, selain itu ada juga elemen P dan elemen H1 itu bersarang di body. Kemudian elemen body bersarang di elemen HTML. Oke ya, itu namanya elemen HTML bersarang. Kemudian elemen HTML kosong. Elemen HTML kosong itu adalah elemen yang tidak memiliki konten. Ya, jadi elemen tidak memiliki konten. Itu namanya kosong. Tentunya itu ini tag BR untuk memindahkan baris ke bawah. Jadi tag BR itu seperti enter ya. Ini dia BR ini tidak memiliki konten ya, karena dia hanya untuk memindahkan kursor saja, jadi dia tidak ada kontennya. Tag BR. Selain itu ada juga lain yang dikategorikan tag kosong karena dia tidak memiliki isian atau konten. Jadi
itu disebut HTML kosong. Cuman dalam contoh ini saya tidak memperlihatkan tag kosong lainnya. Yang pasti di HTML itu ada yang namanya tag kosong. Nah, contoh HTML itu di sini ya. Ini tanpa tag BR ya. Contoh tag BR ya. Contoh tanpa tag BR. Ketika contoh paragraf ini ditulis enter seperti ini, contoh paragraf, kemudian enter, tulis contoh paragraf B, kemudian di print, maksud saya kemudian dibaca oleh browser, hasilnya menjadi ini, contoh paragraf spasi contoh paragraf. Dia tidak mengikuti enter seperti yang di sini ya. Kalau mau enter berarti kalian harus menambahkan tag BR seperti ini, tag BR. Jadi penulisan untuk yang enter kita harus menjadi tag BR. Kita harus tulis tag BR. Nah, ketika ditampilkan di browser, tampilannya menjadi seperti ini ya. Ada kayak enternya ya di setelah paragraf A ini ya. Kemudian enter contoh paragraf B. Itu ya. Nah, sekarang kita akan lihat atribut HTML. Atribut elemen HTML menyediakan informasi tambahan dari elemen HTML. Nah, contoh ya. Ini adalah atributnya dari tag P, contohnya ya. Nah, ini aslinya tidak sebesar ini, juga tidak sekecil ini. Contoh paragraf A ini kalau ditulis aslinya tidak sebesar ini, juga tidak sekecil ini. Cuman karena saya merubah atribut elemen HTML, jadi ininya berubah ya. Ini adalah, dan atributnya itu yang ini, style font size 30%, 330%, dan yang ini style font size 90%. Nah, ini namanya style font size, ini namanya atribut elemen. Jadi yang seperti awalnya kan seperti ini. Kalau di print tulisannya cuma seperti ini ya. Kemudian kalau ditambahi atribut, maka fontnya akan berubah. Maka kontennya akan berubah sesuai dengan atribut yang kita masukkan. Nah, kalau seperti ini apakah dia tidak memiliki atribut? Sebenarnya ada atribut kalau seperti ini, cuman atributnya default, jadi tidak spesifik. Mengikuti ketetapan awalnya. Nah, kalau kita ingin tidak mengikuti ketetapan awalnya, kita harus tambahkan atributnya ya. Jadi atributnya salah satunya seperti ini ya, style font size. Ini untuk mengubah besarnya font. Sebenarnya ada lagi atributnya ya, cuman saya tidak contohkan. Dan atributnya ini tidak hanya di tag P saja, bisa di atribut H1, bisa di atribut body, dan yang lainnya. Cuman saya tidak contohkan semua karena kita fokusnya adalah untuk mengenal elemen HTML ya. Kita fokusnya untuk mengenal elemen HTML. Oke, mungkin itu saja sekilas tentang mengenal elemen penyusun HTML. Semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah-salah penulisan. Jangan lupa subscribe dan like agar saya lebih semangat dalam membuat video-video selanjutnya.